itu membutuhkan KTP ya teman-teman, kartu tanda penduduk. Lalu selanjutnya teman-teman memerlukan yang namanya kartu keluarga nih, kakak ya teman-teman semua. Oke, lanjut aja nih, Mimin akan Halo teman-teman, menjadi bisa. Kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Oke, di segmen kali ini Mimin akan membahas mengenai tata cara penulisan surat keterangan kelahiran. Nah, biasanya surat formulir keterangan kelahiran ini bisa teman-teman gunakan untuk pengantar ketika teman-teman akan membuat akta kelahiran bagi bayi, atau ketika hendak membuat atau mengubah kakak gitu untuk menambah anggota baru gitu ya teman-teman. Oke, perlu teman-teman perhatikan bahwa dokumen-dokumen yang akan teman-teman perlukan ketika hendak mengisi formulir surat keterangan kelahiran ini adalah yang pertama itu membutuhkan KTP ya teman-teman, kartu tanda penduduk. Lalu selanjutnya teman-teman memerlukan yang namanya kartu keluarga nih, kakak ya teman-teman semua. Oke, lanjut aja nih, Mimin akan memberikan tutorial pengisian formulirnya. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini ada beberapa bagian-bagian yang wajib teman-teman isi ya teman-teman tuh. Lumayan panjang, tapi di sini Mimin akan menjabarkan satu persatu. Nah, yang pertama ada di sini ada keterangan pemerintah kabupaten atau kota, misalkan di pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Nah, kode wilayahnya bisa teman-teman akses di internet ya teman-teman semua. Nanti teman-teman silakan cari kode wilayah di kabupaten atau kota tempat teman-teman semua gitu. Nah, untuk suratnya sendiri, surat ini, formulir ini teman-teman bisa dapatkan di Dukcapil setempat dengan kode yaitu F2.02 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya langsung ke pengisian badan suratnya nih. Nama kepala keluarga sama nomor kartu keluarga. Nah, nama kepala keluarga silahkan sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga teman-teman yang lama ya tentunya. Misalkan nama kepala keluarganya itu Rio Anggara. Misalkan teman-teman tulis di sini Rio Anggara. Lalu nomor kartu keluarganya silahkan teman-teman cek dan sesuaikan dengan kartu keluarga teman-teman masing-masing gitu ya. Silahkan ada 16 digit teman-teman isi di kolom ini. Lalu yang selanjutnya ada keterangan pengisian bayi atau anaknya. Misalkan nih, nama anak yang baru lahir siapa? Namanya misalkan Novita Sari gitu ya. Oke. Nah, jenis kelaminnya pasti perempuan. Nah, berarti yang laki-laki di sini coret, teman-teman isi di sini 2. Gitu ya. Perempuan kan nomor 2 di sini. Nah, oke, selanjutnya ada tempat dilahirkan. Misalkan di rumah sakit, di puskesmas, atau di rumah atau lainnya gitu. Misalkan kalau di rumah sakit, teman-teman isi di sini nomor 1. Oke, selanjutnya ada tempat kelahiran ya teman-teman, rumah sakit. Rumah sakit ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada di sini nomor 5, hari dan tanggal kelahiran ya. Sesuaikan saja teman-teman dengan hari atau tanggal kelahiran dari si bayi ini. Misalkan hari Senin tanggal 13 bulan 7 2015 misalkan gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada pukul misalkan jam 8.00 misalkan seperti itu. Atau teman-teman di sini bisa isi tanggal 12 bulan 3 tahun 2024 gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada jenis kelaminnya perempuan, lalu ada jenis kelahiran, apakah ini kelahiran yang tunggal, kembar 2, kembar 3 atau kembar 4 gitu. Misalkan kalau anak tunggal ya berarti di sini isi angka 1. Lalu ada kelahiran keberapa, misalkan ketika si ibu ini kelahiran pertama berarti tulis kelahiran pertama, berarti di sini tulis 1. Atau ini kelahiran yang kedua berarti ditulis 2 gitu ya teman-teman. Nah, misalkan ini kelahiran pertama tunggal. Nah, lalu ada penolong kelahiran, misalkan kayak dokter. Kalau di rumah sakit biasanya ada dokter. Nah, berarti di sini isi dokter gitu ya teman-teman. Lalu ada berat bayi sama panjang bayi. Nah, ini teman-teman informasinya bisa teman-teman dapatkan di dokter yang membantu kelahiran bayi tersebut gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada identitas ibu. Nah, teman-teman isi di sini NIK, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan sesuai dengan yang ada di kartu keluarga atau di KTP si ibu gitu ya teman-teman. Pokoknya harus sesuai dengan yang ada di kartu keluarga atau di KTP ibu bayi gitu ya. Selanjutnya ada identitas dari ayah, NIK-nya, nama lengkap,
tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat itu disesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga atau KTP. Sama saja ya teman-teman dengan yang ibu tadi gitu. Oke, jika di sini ada perbedaan di bagian kebangsaan, misalkan dia warga negara asing ibunya, silakan diisi di sini misalkan nomor 2. Nah, warga negara asing gitu ya teman-teman. Tapi jika warga negara Indonesia silakan teman-teman sesuaikan di sini, berarti isi nomor 1 gitu. Lalu ada pelapor. Nah, pelapor ini maksudnya si yang mengisi surat keterangan kelahiran ini. Misalkan si pelapornya ayahnya gitu ya. Berarti di sini tulis nik ayah, lalu ada nama lengkapnya, umurnya, jenis kelamin, pekerjaan serta alamat sesuai dengan KTP si pelapor, si pembuat surat keterangan kelahiran ini gitu ya teman-teman. Lalu ada saksi 1 dan saksi 2. Nah, saksi ini siapa? Bisa kerabat atau orang yang menyaksikan proses kelahiran tersebut gitu ya, menemani di rumah sakit gitu ya teman-teman ya. Silakan diisi, meminta izin, meminta nicknya, nama lengkap, umur, pekerjaan serta alamat sesuai dengan KTP si para saksi tersebut gitu teman-teman. Oke, jika sudah pengisiannya lengkap ya teman-teman, mulai dari biodata bayi, ibu, ayah, pelapor, saksi 1 sampai saksi 2. Nah, teman-teman bisa di sini memipihkan tanda tangan gitu ya. Lalu di sini jangan lupa diisi tanggal pembuatan surat pernyataan, misalkan 13 Juli 2024 gitu ya teman-teman. Nah, di sini tulis nama, lalu jangan lupa meminta tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu untuk segera dibuatkan akta kelahirannya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial untuk pengisian formulir surat keterangan kelahiran bagi warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman semua dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.